lain. Di sini contoh 2. Ada sebuah benda berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari lima yang dijatuhkan ke dalam kolam dengan posisi seperti pada gambar di bawah ini, yaitu kalau kita gambarkan benda yang berbentuk lingkaran tersebut dijatuhkan ke dalam kolam. Di sini itu ada sumbu X, ke sana sumbu Y. Kemudian benda tersebut dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5. Berarti di sini 5, itu min 5, kesininya 5, kayak gitu ya. Skalanya kurang oke. Ini min 5 di sini. Nah, kemudian bentuknya dia setengah lingkaran kayak gini. Nah, kemudian jarak antara lingkaran paling atas ini dengan permukaan air itu hanya 1 grid. Berarti di sini ada titik 6 gitu ya. Berarti di sini adalah permukaan airnya, yaitu Y sama dengan 6. Ini adalah permukaan air. Nah, ketika kita punya benda seperti ini, kita diminta untuk menentukan gaya fluida yang bekerja pada benda tersebut. Oke, seperti apa itu kira-kira cara mengerjakannya? Partisi dulu. Ya, tunggu latihan. Oke, di situ ada lingkaran dengan jari-jari 5. Kemudian dijatuhkan seperti itu. Kita lakukan partisi pada lingkarannya. Nah, misalnya ini kita gambarkan lagi ya di bawah untuk penyelesaiannya. Ini kita gambarkan. Ini sumbu X-nya, ke sana sumbu Y-nya, kemudian ini ada permukaan airnya, kemudian kita punya setengah lingkarannya. Oke, seperti itu. Ini adalah permukaan air. Di sini 5. Nah, kita mempartisinya tadi apa? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Oke, kita partisi seperti ini. Nah, kemudian di sini di pusat partisi ini ada variabel Y. Nah, kemudian lebar partisi ini tadi sebesar berapa? Delta Y. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita butuh apa lagi selain itu tadi? LY. Kita butuh LY. LY itu adalah jarak antara ini ke situ.
yaitu LY. Selanjutnya, kita butuh apa lagi? H. H, yaitu H itu adalah jarak antara ini ke situ. H. Nah, di sini H-nya berapa? 6. 6 dikurang Y. Kayak gitu. Nah, lalu ketika kita sudah tahu seperti itu, kira-kira cara mengintegralkannya seperti apa? Oke, satu partisi ini aja deh. Satu partisi yang saya arsir ini, kita akan mendapatkan delta F, delta gaya. Delta gayanya apa dulu ini rumusnya? Berat jenis dikali H. Berat jenis H kali A. Dikalikan H dikalikan A. Kemudian sama saja dengan W dikalikan H dikalikan LY dikalikan delta Y. Oke, kemudian di sini kita butuh apa? Integral. Sebelum integral, H-nya siapa? 6. 6 min Y. Kemudian LY-nya siapa ini? Kurva kanan kurang kurva kiri. Kurva ini kurva apa ini tadi? Yang ungu ini kurva apa tadi? Setengah lingkaran. Bagian? Kanan. Enggak, yang ungu semua ini. Setengah lingkaran di atas sumbu X. Berarti persamaannya apa? Persamaannya jadi apa? Y sama dengan X kuadrat. Oke, sebelum ke situ berarti kita punya lingkaran itu persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jari-jarinya berapa di sini tadi? 5. Berarti ini sama dengan 25. Kayak gitu kan ya? Nah, berarti di sini kalau kita tuliskan ke dalam variabel Y, di sini bukan variabel Y berarti ya, karena kita butuhnya LY. Kalau butuhnya LY berarti semua harus kita ubah ke dalam variabel Y. Berarti kita butuh X sama dengan apa gitu kan ya? Nah, kita bisa perlakukan dari sini. Berarti itu X-nya sama dengan apa? X kuadrat sama dengan 25 min Y kuadrat. Oke, X-nya sama dengan sebenarnya plus minus akar 25 min Y kuadrat. Karena dia posisinya di atas sumbu X, berarti yang kita ambil apa? Yang positif, yaitu akar 25 min Y kuadrat. Kayak gitu. Nah, dengan demikian, tunggu. Sebentar. Saya sepertinya ada sedikit miss di sini ya. Karena ini kita ambil X, ini tadi kan X-nya plus minus akar 25 min Y kuadrat. Berarti kan kita punya 2 X ya. X yang positif, saya tuliskan seperti itu. X yang negatif. Berarti ini min 25 min Y kuadrat. Karena apa? Kalau kita memandang Y saja, berarti kita cukup ambil yang positif. Namun di sini kita memandangnya sebagai X dalam suatu variabel Y gitu kan ya. Berarti kalau yang di sini X-nya positif atau negatif di kuadran 1 ini? Positif. Sedangkan yang di kuadran 2 X-nya yang apa? Negatif. Dengan demikian ini dua-duanya kita pakai atau enggak? Dipakai. Oke, berarti yang sisi sini yaitu di kuadran 1 persamaan kurvanya apa? X sama dengan yang positif, yaitu 25 min Y kuadrat. Kemudian untuk yang di kuadran 2 X-nya berarti yang negatif akar 25 min Y kuadrat. Paham atas revisi yang saya lakukan? Bedanya sama ini ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan LY. LY-nya apa?
Apa tadi prinsipnya? Akar Kanan 25 dikurangi kiri. kiri. Itu akar 25 min Y kuadrat dikurangi yang kiri, yaitu min akar 25 min Y kuadrat. Berarti LY-nya jadi apa itu? 2 2 akar 25 min Y 25 kuadrat. min Y Y kuadrat. kuadrat. Nah, berarti dari sini kita punya LY. LY-nya jadi berapa? 2 akar 25 min Y kuadrat. Akar 25 min Y kuadrat delta Y. Kayak gitu. Nah, ini adalah satu irisan tadi menghasilkan satu delta gaya. Nah, dengan demikian bisa kita dapatkan kalau di sini kita ubah menjadi DF, maka kita akan dapat berat jenis dikalikan 6 dikurangi Y dikalikan 2 akar 25 min Y kuadrat DY. Sehingga nanti si gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu gaya fluida, itu adalah integral dari siapa? Berat jenis air tadi berapa? 62, ya, 62,4. Berarti ini 62,4, 2-nya kita bawa ke depan ya, dikalikan dengan 6 min Y dikalikan dengan akar 25 min Y kuadrat DY. Lalu kita tentukan batasnya. Batas siapa? 0 sampai 5. Ya, Y, batas Y dari 0 sampai 5. 5. Seperti itu. Nah, ini konstan nih. Kalau dikalikan 2 berapa itu? 124,8 ya. Integral dari 0 sampai 5. Ini kalau kita kalikan masuk berarti kita punya 6 akar 25 min Y kuadrat DY. Dikurangi dengan Y dikalikan akar 25 min Y kuadrat DY. Nah, ini integralnya agak rumit ya. Hati-hati. Di sini berarti bisa kita pecah. F ini sama dengan 124,8 dikalikan dengan integral yang ini DY-nya belum ada. Berarti ini kita pecah menjadi 0 sampai 5, 6 akar 25 min Y kuadrat DY dikurangi dengan integral 0 sampai 5 Y akar 25 min Y kuadrat DY. Seperti itu. Apakah ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang perhatikan bentuk ini. Ini saya bawa keluar dulu ke sini. Yang integral pertama itu. Integral pertama di situ, misalnya saya tandain sini ya, perhatikan. Yang pertama itu adalah integral dari 0 sampai 5, 6 akar 25 min Y kuadrat DY. Nah, kira-kira berapa itu integralnya? Ada yang tahu? Misalkan dulu ya. Oke. Kalau kita misalkan, kesulitan nggak? Nanti akan mendapatkan DU-nya bisa diubah ke semua dalam variabel. Oke, kita coba aja ya. Oke, kira-kira misalkan terhadap apa? U. U-nya siapa? Akar. U-nya mau diambil apa? U-nya mau diambil apa? 25 min Y kuadrat. 25 kurang 25 minus Y square, Bu. Oke, berarti kita punya DU-nya sama dengan DU per DY dikalikan DY. DU-nya jadi apa? 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada unsur ini nggak?
Y, dy ada nggak di dalam integral ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dengan permisalan ini kira-kira bisa nggak? Enggak. Enggak. Nah, dengan misalnya nanti kita ambil permisalan akar 25 min y kuadrat sama dengan u. Hal yang sama nanti pasti akan muncul y dy. Ya enggak? Karena di sini dalamnya ada min y kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap y pasti muncul 2y gitu kan ya? Iya. Nah, berarti kalau seperti itu bisa nggak kita gunakan metode substitusi? Enggak. Enggak. Nah, berarti ini tidak bisa kita pakai. Lalu integral biasa bisa nggak? Nggak ada. Kita belum belajar. Kita baru belajar menggunakan metode, salah satu metode yang kita pakai itu baru metode substitusi. Sebenarnya ini itu bisa diintegralkan menggunakan substitusi trigonometri, dugaan saya ya. Namun kita belum belajar tentang metode substitusi trigonometri. Berarti kita belum bisa menggunakan ilmu itu karena kita belum belajar. Maka dari itu kita gunakan konsep yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ingat nggak? Ketika kita menghitung luas suatu daerah itu apa rumusnya? Luas suatu daerah itu apa kemarin rumusnya? Pas pertemuan berapa ya itu? Kalau misalnya kita punya suatu daerah A dibatasi oleh si fungsi fx, kemudian ada x-nya itu berada di antara A sampai B. Maka luas daerahnya itu apa? Ini fx-nya asumsinya positif ya. Fx dikurang gx. Ini asumsinya fx-nya positif. Yang awal banget ketika kita baru masuk tentang jumlah Riemann. Kalau fx-nya positif, kemudian x-nya berada di antara A sampai B, berarti luasnya itu apa? Integral fx dx dari A sampai B. Gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, integral ini itu sama saja dengan luas. Sekarang perhatikan integral ini. Integral 0 sampai 5, 6 akar 25 y kuadrat dy. 6 ini konstan, bisa kita keluarkan. Berarti integral 0 sampai 5 akar 25 dikurangi y kuadrat dy. Nah, sekarang perhatikan yang saya kotakin ini. Nah, di dalam ini tadi, akar 25 min y kuadrat itu siapa? X positif kan ya? Iya, Bu. Iya, berarti ini X-nya lebih besar dari 0. Kemudian X lebih besar dari 0, posisinya ada di kuadran 1 atau kuadran 2? Kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian, Y-nya dimulai dari mana? 0 sampai 5. Nah, berarti Y-nya 0 sampai 5, kemudian di kuadran 1. Nah, benda ini berarti apa? Kalau saya gambarkan, berarti dia di kuadran 1 seperti ini, kemudian dari 0 sampai 5. Berarti benda ini apa? Yang saya arsir itu. Kalau semua ini tadi setengah lingkaran, berarti kalau seperti ini berarti apa? Seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu apa? Pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Ini luas lingkaran penuh ya. Pi r kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung luas seperempat lingkaran, berarti seperempat lingkaran luasnya ini, yang luas ini berarti kan dia luas dari seperempat lingkaran kan? Berarti berapa luasnya? Seperempat pi r kuadrat. Seperempat pi r kuadrat, r-nya berapa tadi? 5. Berarti 5 kuadrat. Berarti luas ini berapa? 25 per 4 pi. Nah, kita tahu bahwa ini tadi itu luas itu sama saja dengan integral A sampai B fx dx dengan catatan fx-nya positif dan x-nya berada pada batasan tertentu. Nah, di sini x-nya kita tahu x-nya positif. Berarti kita bisa mengatakan integral dari ini itu apa?
25 per 4 Iya. pi. 25 per 4 pi. Ini adalah sama dengan 6 dikalikan dengan 25 per 4 pi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, dengan Bisa. demikian dari situ kita bisa mendapatkan integral yang pertama ini kalau kita sederhanakan jadi apa itu? 3 kali 25 berapa? Ini berarti 2 ya nanti. Bawahnya 2 pi. Ini 3. Berarti jadi berapa? 75 ya? Iya, 75. 75 per 2 pi. Nah, perhatikan yang pertama ini 75 per 2 pi hasilnya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, sekarang masuk ke integral yang bagian kedua. Integral yang bagian kedua itu apa itu? Integral 0 sampai 5y akar 25 min y kuadrat dy. Nah, kalau ini baru kita bisa menggunakan substitusi. Nah, berarti di sini perhatikan yang kedua itu kita diminta untuk menghitung integral y akar 25 min y kuadrat dy. Batasnya dari 0 sampai 5. Berarti dengan menggunakan metode substitusi kita misalkan jadi apa? U sama dengan U 25. sama dengan 25 min y Y kuadrat. kuadrat. Berarti nanti kita akan dapat du-nya itu sama dengan apa? Du per dy dikalikan dy. Berarti du-nya jadi apa itu? Min 2y. Min 2y dy. Nah, Dy. kalau kita perhatikan di sini ada y dy. Berarti nanti kita akan dapat y dy-nya itu sama dengan apa? Min du per 2. Min setengah du. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika menggunakan metode substitusi harus hati-hati juga. Di sini integralnya ada batasnya. Kalau kita ngubah ke variabel u, berarti batasan di sini nanti akan berubah si batasan u. Nah, dengan demikian, masih ingat cara ngubahnya gimana? Yang y-nya ini batas bawahnya dari mana ke mana? 0 sampai 5. 0 sampai 5. Kemudian batas bawahnya itu y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0, berarti u-nya nanti akan menjadi berapa? Kalau u-nya diambil ini 25. 25. Kemudian kalau batas atasnya 5, maka u-nya akan jadi berapa? 0. 0. Nah, dengan demikian, dengan permisalan ini kita akan dapat integral ini itu sama dengan integral y dy-nya tadi jadi siapa? Min setengah du. Min setengah du. Kemudian akar 25 min y kuadratnya jadi siapa? Akar U. Batas u-nya, batas bawahnya 0 siapa? sampai 25. Hati-hati. 0 tadi menjadi berapa? 0. 0 Oh, di sini menjadi 25. 25. 25. 5-nya jadi siapa? 0. 0. Nah, gitu. Lalu ini agak aneh ya ketika batas bawahnya itu yang besar, maka perlu kita balik. Ketika kita membalik, kita perlu apa kan? Kali negatif Kali 1. negatif 1. Berarti 0 sampai 25 akar U dikalikan min setengah du. Nah, gini, sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, seandainya ini tidak dibalik, apakah boleh? Boleh-boleh aja, langsung saja hitung integralnya dengan menggunakan batas seperti ini, nanti tinggal menyesuaikan batasnya. Ini tidak harus dibalik ya. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Oke. Nanti jadi ketika ujian harus jeli nih, apalagi kalau sistemnya ujiannya by system ya, koreksinya. Jadi nanti harus jeli jalan yang disajikan di ujian tersebut menggunakan cara yang mana gitu. Jadi jangan harus pintar-pintar membaca situasi di soalnya kayak gitu. Ketika di soalnya diarahkan ke jalan tetap dengan batasan yang seperti ini ya gunakan seperti itu. Namun ketika diarahkan ke sini ya berarti kalian harus menyesuaikan kayak gitu ya.
Oke, ini kita menggunakan cara dibalik seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini negatif, kemudian di dalam ini ada min setengah ya. Min setengah ini konstan, bisa kita keluarkan. Berarti kita punya min 1 ya. Ini kan sebenarnya min 1 ya. Dikalikan dengan min setengah, integral dari 0 sampai 25 U pangkat setengah DU. Jadi berapa ini? Setengah. Yang ini, integral yang ini jadi berapa? 2/3. 2/3 2 per U 3 pangkat 3 3/2. per 3 2. per 2. Batasnya berapa? 0 sampai 25. 25. Oke, kemudian kita hitung. Ini 2/3-nya bisa keluar, berarti tinggal 1/3. Yang ini kalau kita substitusikan berapa itu? 25 pangkat 3 itu berapa ya? 25 15.625. berapa? 15.625. Seperti ini. Saya belum hitung loh ya. Iya, Bu. Oke, batas bawahnya ini 0. 0 berarti dikurangi 0 ya. Akar dari ini berapa? 125. 125. Oke, berarti 125 per 3. Seperti itu. Nah, kemudian ini cara yang dibalik tadi. Oke, sekarang saya akan menunjukkan dulu cara yang tidak dibalik. Supaya kalian ngeh gitu ya. Nanti ketika mengerjakan soal harus jeli cara yang dipakai yang mana. Sebelum saya lanjut ke yang ini ya. Ini integral yang ini saya bawa keluar di sini. Integral 25 sampai 0 akar U dikalikan min setengah DU sama dengan min setengahnya kita keluarkan, kemudian ini integral 25 sampai 0 U pangkat setengah DU. Berarti ini integralnya jadi apa ini? Jadi apa ini? 2/3 U pangkat 3/2. Batasnya dari 25 sampai 0. Nah, berarti ini jadi berapa? Min setengah dikalikan, kalau 0 masuk ke sini, batas atasnya berarti 0, dikurangi dengan ini, batas bawahnya masuk, jadi berapa tadi? 2/3 akar dari 15625. Seperti itu ya. Nah, berarti ini negatif kena negatif jadi positif. Ininya kecoret, berarti jadi berapa? 1/3 akar 15625, yaitu 125/3. Tuh, sama kan ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya dari integral bagian 1 dan bagian 2 tadi, kita satukan ke sini. Tadi kita tujuannya mau menghitung apa? Gaya fluida. Gaya fluida berarti di sini jadi apa nih? 124,8 dikalikan dengan integral ini nih. 75/2pi. 75/2pi dikurangi dengan ini. 125 per 3. 25/3. Jadi berapa itu? 124,8 dikalikan dengan, kalau kita samakan penyebutnya semuanya 6, berarti 75 kali 3 berapa tadi? 225. Hah? Oh ya, 225. 225pi dikurangi dengan yang ini 250 ya? Ya enggak? Nah, namun P Iya. itu berapa? 180. Pi ini Pi yang ini ya, terkait dengan lingkaran, Oh, 22/7 ya. 3,14. Nah, berarti ini positif atau negatif nanti hasilnya? Positif. Positif. Ya, kurang lebih nanti hitung sendiri ya. Ini nilainya berapa? Ya, sekitaran itu. Ini yang pasti dia nanti nilainya positif. Ini misalnya koma ya, dan di sini nanti P di sini itu adalah 3,14.
Oke, sampai situ apakah ada yang mau ditanyakan?